Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang alhamdulillah cukup sejuk dibanding hari-hari yang lalu yang banyak sumuk atau gerah. Di pertengahan bulan Sya'ban tahun 1437 Hijriah ini kita masih mendapat curahan atau limpahan rahmah dari Allah Ta'ala, dan bentuk rahmah yang tiada terhingga. Di antaranya pagi ini kita bisa sholat subuh dengan berjamaah yang tidak setiap Muslim mampu melakukan untuk berjamaah sholat subuh di awal waktu. Shalawat dan salam pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keterutusannya lah manusia ini dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada kehidupan yang kata Allah SWT yang betul-betul hidup. Ya, karena kita diminta untuk menyambut seruan menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang diatur oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, pada ayat-ayat yang dibaca oleh Pak Dr. Samsul tadi banyak menyangkut masalah kehidupan akhirat di surat Al-Ma'arij, dan itulah yang sebetulnya mewarnai kepada kehidupan kaum muslimin, karena kehidupan yang kita yakini kan tidak hanya terbatas nek cara Jawa mandek neng alam dunya, sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh kaum-kaum ateis, ya, orang-orang komunis, Stalin dan anteknya yang di Indonesia AIDS. Orang itu kalau mati ya wis rampung urusannya, ya selesai. Karena orang mati kembali ke tanah, dan roh tidak tahu urusannya, karena orang meninggal ya habis. Bahkan kata mereka dulu yang ahli maksiat, rekoso wong mati mesti do balik dadi njaluk urip neh. Itu menandakan orang ini wis mati ora nek rekoso, siksa kubur ki ora eneng. Kenapa? Orang nek sing do njaluk protes bali mulih nang alam dunya. Nah, saya masih ingat karena saya ikut ngalami ya, kehidupan jaya-jayanya komunis sampai tahun 65. Nah, Islam atau akidah kita itu menyatakan bahwa kehidupan manusia itu setelah meninggal itu baru menyambung kepada kehidupan yang lain untuk menanti ke kehidupan yang abadi. Nah, ini kami kaitkan pada pagi hari ini dengan pada masyarakat kita di Jawa ini masih banyak yang ya, konsep kehidupan orang setelah meninggal dunia itu belum menggunakan konsep secara Islam. Masih menggunakan konsep yang kami katakan Hindu Jawa, Jawa Hindu atau Hindu Jawa.
Salah satunya adalah pada bentuk upacara yang dikatakan nyadran. Nah, kenapa? Karena kebetulan ini kan tanggal 14, besok tanggal 15 Syakban. Itu sudah ada yang menjadwalkan nyadranku tanggal 15 ini. Terutama di Jawa dan terutama yang lain kami tidak sebutkan lah banyak. Ada yang nyadran itu tanggal 20. Ya, 20 Syakban. Nah, kami ya apresiasi yang luar biasa kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo yang telah oper kalender yang semula Jawa Hindu atau persisnya tahun Saka menjadi betul-betul pengaruh Saka ini sama sekali tidak berbekas di sana. Artinya istilah-istilah yang memakai bahasa Sanskerta itu hanya tinggal satu di bulan yang ke-9. Yang ketika Sultan Agung itu mengoper tadi kalender Jawa Hindu, kalender Saka yang sebetulnya yang dioper dipindah dari kota Saka yang ada di India dibawa ke sini karena di India itu banyak bermunculan kalender-kalender yang dioper ke Indonesia. Ke Jawa ini kalender Saka. Sultan Agung memang memilih mengubah tahun itu di tahun yang mudah diingat. Kami juga tidak tahu persisnya, kami bukan ahli sejarah, kenapa Islam itu sudah menjadi kerajaan Islam yang pertama di Demak tahun 1478 Masehi. Tahun Sakanya 1400 pas ya, apa dipaske apa bagaimana untuk mudah mengingat-ingat berdirinya kerajaan Demak konon bersamaan dengan berdirinya Masjid Demak. Nah, di sana tertulis sengkalan ya, kalau di dalam budaya Jawa namanya ono sengkalan memet ya, sengkalan yang digambarkan pada bentuk sesuatu ya, istilahnya di Jawa ini sengkalan memet, bukan condro sengkolo tapi suryo sengkalan dengan wujud gambar bulus di pengimaman ya. Ini bisa bertanya kepada Pak Dr. Sofyan ini yang kelahiran Demak ya. Isih ora gambari bulus masih Pak Dr. Nah, nanggon pengimaman. Jadi pengimaman itu biasanya gambar bulus. Itu bukan karena orang Demak atau Raja Demak dulu menghormati bulus, bukan. Itu sengkalan memet, suryo sengkalan, yang suryo sengkol, apa sengkalan memet. Gambar bulus ini menandakan gambar tahun berdirinya Masjid Demak. Yang konon saya masih ingat tulisannya Pak Dr. Randes Wiji Saksono ya, 50 tahun yang lalu mungkin lebih. Beliau mendirikan Perguruan Tinggi Dakwah Islam PTDI. Beliau menjadi, saya lupa legenda rektor atau ketua ya. Nah, perguruan tinggi ini tanpa semester, tanpa ujian ya. Maka ya tanpa wisuda. Mahasiswanya siapa? Ya mubalek muda yang ingin mengaji ilmu yang cukup mahal pada waktu itu. Dia nulis gambar bulus ini adalah angka 1400 Saka. Nah, karena ya ini sudah orang Jawa wis diajari istilahnya nyonji nih kalau dulu ya. Bulus ini ekornya digambarkan sebagai angka 1. Kakinya 4 ya, perutnya 0, kepalanya 0. Jadilah bulus itu 1400 Saka.
dioper ke tahun Masehi tinggal nambah 78. Maka Belanda itu mudah saja nulis sejarah Indonesia dengan tidak menggunakan tahun Jawa, tahun Saka, apalagi tahun Islam. Beliau membawa tahun sendiri, tahun Masehi. Kalau kita bahasa sejarah yang ditulis sekarang ini tidak menggunakan kalender yang ketika berdirinya kerajaan Jawa. Kembali, namun baru 155 tahun kemudian kalender Saka ini diubah menjadi kalender Jawa Islam. Jadi zaman Sultan Agung tahun 1555. Ini pun saya yakin beliau milih pergantian itu golek sing gampang ngapalke. 1555. Seluruhnya dirombak total. Nama hari, nama bulan, nama apa lagi? Kecuali nama windu. Ya. Windunya masih menggunakan bahasa Jawa kuno, ada windu Sengoro dan sebagainya. Kalau nama hari semuanya menggunakan kalender Hijriah. Nama bulan satu yang menggunakan bahasa Sanskerta yaitu bulan ke-9, sasi poso. Ya. Konon itu bahasa Sanskerta. Biar orang Jawa mudah sekali untuk mengingat-ingat sasi songo kita yang kewajiban poso. Tapi juga di situ Sultan Agung menyediakan satu-satunya bulan yang punya kromo inggil. Iya mung poso tok. Lainnya tidak ada. Suro ya boso ya suro, ngoko ya suro. Tapi kalau poso ini kalau orang Jawa menggunakan basa Jawa menika badhe mlebet wulan siam. Ora ana sing ngomong wulan poso nek wong ngerti basa Jawa, wulan siam. Siam ini ngambil dari bahasa Arab. Nah, yang akan kami sampaikan, ternyata Sultan Agung masih menyisakan bulan yang untuk mengingat yang namanya arwahnya. Kenapa? Karena di dalam konsep perjalanan arwah orang Jawa itu orang meninggal itu sowan. Ya, kalau agama kita meninggal itu sowan apa? Sowan apa ditimbali? Nah, katimbalan. Tapi sebetulnya ya ditimbali itu. Namun bahasanya kalau di dalam bahasa kitab-kitab itu adalah selalu menggunakan kata-kata kalau kita membaca riwayat para tokoh-tokoh agamanya kayak Imam Syafi'i, ya, misalnya Imam Malik disebutkan di dalam kitab itu ketika menyebutkan dalam judulnya tarjamah ya riwayat itu. Beliau itu disebut yang pertama fiwulida, dilahirkan. Sing lahirke bukan ibunya. Ya, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter ibu itu hanya lantaran. Namun akhirnya juga disebutkan tidak wafat, tapi tuwufiyah. Ya, silakan yang di Fakultas Agama jika bisa membaca kitab-kitab itu, yang terakhir banyak disebut bukan mata, tapi tuwufiyah. Bahasa Indonesianya diwafatkan. Basa kasare dipateni. Nah, tapi apa? Orang mati dhewe. Bukan sowan. Tapi dimatikan, dipateni oleh siapa? Malakul maut. Tapi di konsep Jawa orang meninggal itu sowan. Maka ada istilah ora ditampa. Ya. Muga-muga mangke sowanipun ketampi. Loh, ora. Kalau di sana ndak ada wong mati kok ora ketampa kuwi ora eneng, wong mati ki dipateni. Nyawa itu ada yang bawa. Kemana? Ke alam kubur. Maka di Jawa tidak, nyawa itu sowan. Maka untuk bisa lancar sowannya itu di tradisi Hindu Jawa perlu disurung. Ya, mulai upacara 3 hari, 7 hari, 40, 100, pendak pisan, pendak pindo, yang terakhir itu acaranya itu nyewu.
Kol-kolan itu bukan adat Hindu Jawa ya. Hindu Jawa terakhir nyewu, yen pun nyewu entek ya. Haul itu bukan, haul itu dari Syiah ya. Jadi kalau haul kol ini tradisi Syiah ketika memperingati wafatnya Ali, peristiwa Karbala dan sebagainya, Hasan Husain. Tapi kalau Jawa, kalau sudah sewu itu sudah habis. Maka sering orang Jawa kalau menanyakan seseorang orang ngerti, wis itu wis suwe banget. Itu le ngandak welala Mas, sampean kok lagi krungu saiki Mbah Anu ki wis entek slamete. Maksudnya selamatan wis bar nyewu rampung. Setelah nyewu sudah tidak ada selamatan. Nah, kenapa dikatakan selamatan? Sing mati yang meninggal ini biar selamat sampai ke tujuan. Nah, kalau masih bisa menemukan etnologi ya, Jawa, Hindu, itu kan nyawa itu telu, pitu, dan semuanya. Kalau diselamati kan baru nyingkir dari rumah itu pelan-pelan. Ben orang lambrang itu. Jadi orang diselamati ada istilah nyawa nglambrang. Antek-antekane mung diundang dadi jahe langkung. Nah, untuk lepas yang terakhir itu sewu itu. Maka ketika disewu orang itu diupacari diculke burung merpati, manuk doro. Kenapa kok tidak manuk emprit? Ya kurang tahu lah, pokoknya ninggali mbah-mbah sik ki doro ya doro. Sehingga ini sering juga diakali karo sing dodol-doro. Saya punya tetangga bakulane manuk doro siji iki iso didol ping 5. Kenapa? Anggere nek wong tuku mergo argo nyewu digolekke doro sing iso mulih. Pinter. Setelah dijual pas bar nyewu mesti mulih. Nah, so enek wong tuku nek kosek kula goleke dara kula sing apik tenan. Nah, gitu. Tapi bare digoleke sing iso mulih. Setelah kelima kalinya ternyata ndak pulang. Kira-kira ora diculke ning dibeleh kira-kira. Nah, apa hubungannya dengan nyadran? Nah, singkat kata ya, karena waktu ya. Nah, pernah ada yang membaca buku atau ya buku lah Pararaton, ini yang jurusan sejarah Jawa, ini buku wajib nih mestinya ya. Pararaton itu kisah yang dimulai dengan kisahnya Ken Arok. Nah, setelah sampai kepada kisah Majapahit ketika Prabu Jayanegara bisa menjaga keamanan negara Majapahit ya, maklum jenenge kerajaan itu nganggo warisan, jadi warisan ya, ketika ada putih, ada semi dan sebagainya itu bisa dikalahkan, maka beliau sang raja ini menghendaki ada upacara. Aslinya kalau disebut di Pararaton bukan sadra tapi serada. Serada. Nah, serada itu kemudian beralih R-nya itu menjadi sadra. Tapi karena diulang-ulang menjadi sadranan. Ya, sadranan itu karena berulang-ulang. Aslinya serada. Saya mencoba mencari di kamus Kawi Jawanya Pak Ronggo Warsito, kok ora ketemu ya. Keterangan serada ini juga kami ambil lagi dari tulisannya Pak Dr. Andes Wiji Saksono. Apa serada itu? Upacaranya orang-orang Jawa untuk menyambut. Jadi itu tadi, roh itu setelah disurung wis tekan 1012 manggon ning nirwana. Ben ora supaya tidak bertempat di, kalau istilahnya di Jawa, neraka yomani. Neraka Yomani itu di mana? Di kawah condro di muka. Nah, ini istilah-istilah terminologi Jawa. Nek ora ning kawah condro di muka, ya manggon ning swarga loka. Nah, swarga itu papan, loka itu papan, swarga araning
panggonan sing sarwa kepenak. Namun menurut keyakinan orang-orang Hindu Jawa zaman Majapahit itu, setahun sekali roh yang sudah ada di swarga loka itu ya kangen pengen tilik omah. Nah, kedatangan roh inilah diupacari dengan nama srada. Karena yang menyelenggarakan itu adalah raja, maka istilahnya tidak hanya srada biasa, srada agung, sradanan agung. Kenapa? Ya karena raja. Raja iki kudu sing sarwa paling gede. Ya, maka ketika membuat masjid pun tidak diberi nama raja. Kalau yang ini kan ada namanya masjid apa? Fadlur Rahman. Ada yang banyak yang lain dengan kata bait, ya, baitul apa gitu. Tidak hanya baitullah, saya belum pernah mendengar nama masjid baitullah, ya. Jadi yang ada baitur rahim, baitur rahman, bait apa, tapi masjid yang dibuat raja tidak diberi nama, cukup langsung masjid gede, ya. Kalau di Solo ditulis kagungan dalam masjid ageng. Ya. Sama juga ketika membuat pasar, ora diuripe ndak pon apa ndak legi, langsung pasar gede. Masare yo gede, masjidnya yo gede. Membuat kota pun tidak diberi nama dulu, kutha gede karena tempat kerajaan. Pokoknya yang gede kan di raja gitu ya. Maka serada juga harus besar, serada gede. Nah, itu. Motor gede itu kan jadi tiru-tiru terus yang pengen kaya raja ya motor ya motor gede. Nah, gitu. Nah, serada ini kembali menyambut ini. Kemudian ketika di dalam kalender ini dirubah menjadi kalender Jawa Islam, tetap ada disisipkan bulan yang diberi nama bulan Ruwah, yang konon memang asalnya dari kata arwah. Ini bahasa Arab juga. Kalau satu ruh, karena orang Jawa menyebut sing neng jero ini bukan ruh. Bahasa Jawanya asli bukan ruh, tapi sing kasar ya nyawa. Nyawa. Nek ingkang halus menapa? Alus. Loh pripun? Yo alus niku. Ya, nanti ya silahkan mendengarkan MC yang kursusan keraton gitu ya. Menika mugi-mugi alusipun Bapak sapa ngriku nggih. Sowanipun katampi. Nah, niku konsep Jawa nek sowanipun katampi. Nggih, mila mangke menawi dados MC ya aja nganggo konsep keyakinan orang Jawa. Ora eneng sing ora ketampa. Wong mati ki nek sing gawa kok apa bingung sing gawa ya kan. Tidak ada konsep tidak diterima. Nah, kedatangan inilah yang kemudian dikhususkan di bulan Ruwah ini ada istilah, masih ada istilah nyadran. Sebagian di masyarakat Jawa yang Islam tipis ya. Kalau dulu orang menyebut masyarakat Mataraman. Ngerti mboten Mas Muslih Mataraman? Mesti mboten ngerti ya. Mataraman itu daerah Sragen sebelah barat, sebelah timur, Purwodadi, Blora sampai ke Kediri, Madiun, ini orang menyebut dulu daerah Mataraman. Maksudnya daerah kerajaan sing Islame rapati cetha. Rapati ketok ya. Masuk nusuan ya. Berpang oleh raja mau ditoke mau dibiarkan ya. Ini di daerah-daerah ini kalau acara nyadran dulu yang mudah-mudahan sekarang sudah hilang, betul-betul masih seperti keyakinan orang Hindu Jawa. Artinya menyambut kedatangan ruh, sehingga ada di jenenge mboten sajen ya, bukan sajen. Di Jawa ada istilah namanya pancenan, dipanceni. Niki nek wong tuwek-tuwek wis ora ngerti nggih. Dipanceni. Bedane nek disajeni
Sajen itu untuk bangsane demit. Nah, badan halus ben ora ganggu sing kepada sing bau reksa perlu disajeni. Mula nek wong gawene nesu le do ngarani mesti kae kurang sajen. Ngapa to Pak Muslih kok nesu ae? Lah rada ngerti. Aku kurang sajen. Rada ngerti nek esuk senengane dang kopi. Nah, sajen itu untuk meredakan nek tembung Jawa nggo ngeneng-ngeneng para setan sing bau reksa ben ora ganggu gawe. Nah, tapi kalau pancenan lain. Pancenan memang hanya keluar setahun sekali kalau bulan ruah pas upacara nyadran. Siapa yang diberi pancenan? Yang sudah sumare. Kalau istilah di zaman Hindu itu bukan yang sumare, tapi orang yang sudah cinandi ing ngawiyat, jinempono ing angin. Ya. Cinandi ing ngawiyat ki candine nganti wis ra genah, ngawiyat itu ngawang-ngawang. Wis ditumpakke jempono, wujude apa? Angin. Kemana? Dibawa ke swarga loka. Ya. Ini setahun sekali pulang ini apa ya numpak jempono apa orang tidak tahu, tapi kedatangannya perlu disambut satu rumah tinggalnya dulu dibersihin. Maka di masyarakat Jawa dulu itu pantang sampai menjual rumah yang dinamakan keprabon. Rumah keprabon ojo diwah-wah saya nek didol. Kenapa? So nek mbahmu tilik mulih ndak bingung. Lho ki omahku kok saiki sing nggoni kok sapa iki kan gitu. Nah, setiap pulang maka siap nyadran rumah dibersihkan. Kamarnya ditata rapi. Tempat tidurnya diatur. Semalaman itu tidak ada yang boleh tidur di kamar kakek dulu tidur. Kemudian mejanya ditata rapi, disitulah diletakkan sing dijenenge pancenan. Pancenane apa? Ya senengane dhisik apa? Nah, sing ngerti sapa? Ya Mbah Putri. Nek isih sing ora isih ya putrane. Nah, orang dulu senengane ya paling mung wajik apa jadah bakar ya. Tengkleng kira zamane Mas Muslih gitu. Itu biasanya nyamiannya bukan nasinya. Kemudian di dalam sebelah makanan ini juga ada unjukan minuman yang menjadi kelangenan simbah dulu apa? Ora sak-sake lho. Mbah mungkin dhisik senengane apa? Ngombe cepakin neng teko. Maka teko yang dulu teko itu porong kecil, tidak diberikan. Selama Mbah Putri masih itu sing ngopeni Mbah Putri setahun pisan tinggal nyam. Cangkirnya juga begitu. Nah, di sampingnya kemudian diberi kembang setaman diwadahi lodong. Lodongnya dibuka sithik, ora ditutup rapet. Ndak bae ra iso. Nah, kenapa? Karena kembali lagi konsep orang Jawa Hindu itu ada istilah ini Melayune wis tak ceritake. Orang Jawa Hindu itu orang yang sudah meninggal dunia itu le ngandani ning anak putule, mbahmu ki saiki wis reneng. Wis manggon ning kanane. Nah, kali ngarani swarga ya ora cetha, ning swarga apa ora, ning kanane. Wis ora doyan woing ora dahar woing dami kinukus. Nah, maksudnya apa Mas? Oh bukan Jawa ya nggak tahu ya. Mas Muslih orang ngerti apa wong dami kinukus. Nah, oh bukan ora mung sego kupat ya ora oleh. Nah, woing dami kinukus itu ya beras yang dikukus dijadikan makanan. Nah, apa panganane mbahmu mung kari loro le, siji sarining kembang, loro kukusing dupa.
Kenapa Pak Bari kok tahu? Saya memang hidup di daerah Mataraman. Ya, saya lahir di Sragen, betul-betul berada di situasi Mataraman, betul. Kalau rasa dadak diulang saya hafal persis. Ya, ada. Oh, saya nulis gitu toh. Aku nek kan nulis kesirian itu. Tapi orang-orang yang ada di Sragen Timur, insya Allah yang sebaya saya akan tahu persis. Nah, jadi sari ning kembang itu apa? Sari ning kembang itu ya bukan kembangnya yang dimakan, tapi sari. Wujudnya apa? Ya mbuh. Nek tawon ya dadi madu itu sari ning kembang, tapi ini orang kok. Yang kedua kukusing tupo. Maka itu nyadran model Mataraman itu ke kuburan gawanane loro. Siji kembang saking akeh sing kon gawa timbang diarani apa-apa kembang sak taman gawanen kabeh. Manca warna. Sak taman enenge apa kono? Tapi yang pokok dua kudu eneng. Siji itu telu ding, siji mawar, loro melati, telu kantil. Nah, bunga kantil Mas. Nah, apa ya nek ora wujude ya ngantek keyangel ya. Ben tansah kumantil kantil. Kumantil kantil itu artinya dekat. Nah, inilah maka orang Jawa dulu sing jenenge ning sarian itu bukan ziarah kubur, Mas. Wis dadi muslim nek kandhanane ya angel. Mung nggawa kembang peneleke napa to, Pak? Lah nek ora nggo kembang ya eleke ya apa to saiki. Wong ben wangi mawon sampean nak dereng ngerti. Jadi kembang itu aslinya konsep orang Jawa caos dahar kepada mbah-mbah yang sudah tidak ada, karena yang sudah tidak ada itu ya cuma dua, kukusing tupo, sarining kembang. Ini ya aneh kok ya dicepaki jadah lho lagi rada. Jadah iki kan miyeke. Nah, maka kembali ini jelas bukan konsep secara agama Islam. Untuk itulah tugas panjenengan semua ya. Kami tidak ngerembuk perkara tahlilan ini ya. Nanti do Pak Bari kok ngerembuk sing tak rembuki 3 dina, 7 dina, 40 nyatus pendak pisan nyewu nyadran. Ya, ini bukan konsep kepergian roh secara Islam. Ini konsep kepergian roh secara Hindu Jawa. Ewedene wis dieleke isih tetep do urip-urip kan bukan salahnya Pak Mubalek yang ada di Muhammadiyah ini. Ya, tugas kita adalah meluruskan akidah yang enggak benar ya. Maka konsep ziarah kubur antara Islam dengan Jawa ini lain. Ya, ziarah kubur Islam itu kan karena perintah Rasulullah. Ya. Rasulullah itu semula kan melarang ziarah kubur. Satu saat Rasulullah ini bepergian ziarah kubur ketika sudah di Madinah. Itu ke kubur ibunya di Abuwa ya. Makam ibunya itu di Abuwa ya. Ingat saya Abuwa, makam ibunya di Abuwa. Jauh dari Madinah. Di perjalanan di makbaroh beliau nangis. Mabaka Rasulullah SAW wabakan nas alaih. Nabi itu nangis. Ketika Nabi nangis, orang-orang ikut nangis ya. Setelah orang-orang ikut nangis, Nabi diam. Takon, kok do nangis eneng apa? Loh, lah panjenengan nggih nangis. Dibela tangis ini ya. Oh, saya nangis istakdan karena istakdantu Rabbi an azura qobraha lam yu'dan. Saya minta izin untuk saya minta izin an astaghfiru laha lam yu'dan. Saya minta izin untuk memohonkan ampun ibu saya tidak diperkenankan. Maka nangislah Nabi.
betapapun karena ibunya ya, nangis. Kemudian ketika saya minta izin untuk menziarahi kuburnya, Allah mengizinkan. Maka fazurul qabra, maka ziarahlah kubur karena fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah kubur itu tujuan dari Nabi supaya kita ingat mati, bukan nyekar, bukan caos dahar. Nah, maka ziarah kubur kalau Nabi dulu tidak mesti kepada kubur orang tuanya. Nabi dibagi ziarah kubur itu warisnya siji rong enek dikubur di situ. Ziarah. Kalau kita kan belum model ini. Ziarah ya kudu nang kuburane wong tuane, mboten ziarah kubur. Pak kula mati teng Mekah ngriko. Ziarah nggih adoh. Loh itu kan kubur orang tuanya. Kalau ziarah kubur yang bukan orang tuanya boleh. Tapi ada tujuan satu, apa? Tudzakirukumul maut. Maka itulah Nabi kata Aisyah, ziarah kubur itu sering orang nggak lihat. Kenapa? Sering dilakukan malam hari. Lawang wimane kandel nang kuburan karo wong mati wedi ya. Ya kan nalika saya urip padha diwaneni barang wis mati malah wedi, ini kan kualik. Jadi konsep Islam begitu. Jadi Nabi itu ziarah kubur di Baqi itu keluarganya belum ada yang dikubur di situ. Kenapa? Kok ziarah kubur? Memberikan contoh, ziarah kubur itu tidak harus kepada kuburan waris. Ziarah kubur tujuannya adalah mengingatkan mati. Ziarah kubur bukan sowan kepada orang yang sudah meninggal. Di konsep Jawa ziarah kubur seperti orang sowan wong urip. Ya, ketika berapa puluh tahun yang lalu saya ke kuburannya Bung Karno, ya, udah Bung Karno dari Neng Blitar dengan anak-anak itu piknik kan, mlaku nyak, wah langsung ditututi karo sing jaga. Ampun wadeg, lha pripun? Mlaku dodok, nek mboten mlaku dodok mboten parah nggih pun. Wong Bung Karno itu ruhnya tidak di situ kok mlaku dodok. Mlaku dodok itu jalan dengan jongkok. Seperti sing wetenge gede ya susah nih. Rasido ziarah. Saya juga nggak jadi pada anak-anak pripun Pak, ora sah. Ora neng tuntunane wong sowan neng kuburan kepadake sowan wong urip. Ini masih model ziarah kubur daerah Mataraman itu tadi. Datang kemudian matur kepada yang sudah semari, Mbah nika kula sowan ngajak anak putu. Nah, sing nika dereng entuk jodoh. Sing nika ampun rabi ning dereng kadungan. Nah, mbok nyuwun dipun ewang-ewangi Mbah. Ya Allah. Isih nalika urip digondheli kantonge dijaluki dhuwit, bareng wis mati isih dijaluki tulung kon. Ya. Ini konsep Mataraman. Pas setengah 6, maka yang kami sampaikan pada pagi hari ini, tema pokoknya bisa dicari monggo nyadran saged, tapi yang pokok adalah perbedaan konsep perjalanan ruh antara Islam dengan keyakinan Hindu Jawa, yang semuanya implikasinya kemudian jelas sekali. Kalau MC Muslim sampun kapundhut, nah, MC sing ora nganggo konsep Islam sampun sowan marak ngayunanipun Allah. Mugi-mugi sowanipun mangke katampi. Nah, di Islam tidak ada nyawa yang tidak ditompo, karena sing gawa rono malaikat maut, ya, digawa mana ke alam kubur. Di alam kubur dinamakan barzakh, ini ruh tidak akan bisa keluar kemana-mana, ya. Di konsep Jawa ruh itu setahun sekali masih tilek mulai. Maka itulah tugas panjenengan selaku kader-kader muda di Muhammadiyah yang ingin meluruskan
akidah Islam secara yang benar menurut tuntunan Allah dan Rasulnya, karena modal akidah inilah yang akan mendapatkan kita rahmah yang besar, bahkan syafaat dari Rasulullah. Jangan mung diarep-arep diurap-arep karo diunak-unekke. Salah satu di antara yang disampaikan Nabi, syafaati alaman qala la ilaha illallah khalison fi qalbi. Syafaatku saya berikan kepada orang yang tauhidnya lurus, la ilaha illallah khalison fi qalbi, sehingga tidak terpengaruh dengan nyawa mulih njaluk dibantu karo sing wis semare. Nah, jangan harap mendapat syafaat Rasulullah kalau kita tidak khalis di dalam akidah kita. Demikian, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.